Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelas SI 10 jurusan Sistem Informasi dengan nomor BP 211011152610414. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diani Stiarani dengan nomor BP 21101152610419. Nama saya Eka Chandra Saputra, nomor BP 18101152610444. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hieronymus Hidayat Dewi, nomor BP 21101152610430. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudia Raditya dengan nomor BP 21101152610332. Saya yang bernama Siti Hajar dengan BP 19101152610408. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Wildan Furqani Kelana, nomor BP 21101152610449. Karakteristik set instruksi. Karakteristik instruksi mesin adalah ciri-ciri khusus atau sifat khas yang dimiliki oleh instruksi-instruksi atau kode operasi dalam pemrograman komputer, dan kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU disebut dengan set instruksi atau instruction set. Nah, ada 6 karakteristik set instruksi atau terdapat 6. Yang pertama adalah 1. Elemen-elemen set instruksi mesin. 2. Representasi instruksi. Yang ketiga adalah rancangan set instruksi. 4. Jenis-jenis instruksi. 5. Tipe-tipe operan. Dan yang terakhir atau nomor 6 adalah jumlah alamat. Nah, yang pertama yaitu elemen-elemen instruksi mesin. Elemen-elemen instruksi mesin terdapat 4 bagian. Yang pertama 1. Operation code atau opcode, yaitu menspesifikasikan operasi yang akan dilakukan, dan kode operasi tersebut berbentuk kode biner. Yang kedua yaitu source operand reference. Operasi ini dapat berasal dari lebih dari satu sumber, dan operan ini adalah input dari instruksi tersebut. Yang nomor 3 yaitu result operand reference, yang itu merupakan hasil atau keluaran operasi. Dan yang terakhir atau nomor 4 yaitu next instruksi reference. Elemen ini itu adalah gunanya menginformasikan CPU posisi untuk CPU untuk posisi instruksi berikutnya yang harus diambil atau dilakukan, dan setelah itu dieksekusi. Representasi instruksi. Instruksi komputer direpresentasikan oleh sekumpulan bit. Instruksi dibagi menjadi beberapa file. File-file ini diisi oleh elemen-elemen instruksi yang membawa informasi bagi operasi CPU. Instruksi dikenal dengan format instruksi. C. Rancangan set instruksi. Rancangan ini mempengaruhi banyak aspek sistem komputer, maka rancangan set instruksi sangat kompleks. Set instruksi menentukan banyak fungsi yang akan dilakukan oleh CPU, dan karena itu memiliki efek yang sangat menentukan implementasi CPU. Set instruksi merupakan alat bagi pemrograman untuk mengontrol CPU. Dengan demikian, kebutuhan pemrograman harus menjadi bahan pertimbangan dalam merancang set instruksi. Masalah rancangan fundamental yang paling penting meliputi 1. Operation repertoire atau repertor operasi. 2. Data types atau jenis data. 3. Instruction format atau format instruksi. 4. Register. 5. Addressing atau pengalamatan. Tipe-tipe instruksi. Pengolahan data atau data processing merupakan tipe instruksi yang meliputi operasi-operasi aritmatika dan logika. Operasi aritmatika memiliki kemampuan komputasi untuk pengolahan data numerik, sedangkan instruksi logika beroperasi terhadap bit-bit word sebagai bit, bukannya sebagai bilangan, sehingga instruksi ini memiliki kemampuan untuk pengolahan data lain. B. Perpindahan data atau data movement merupakan tipe-tipe instruksi yang berisi instruksi perpindahan data antar register maupun modul I atau O. C. Penyimpanan data atau data storage merupakan tipe instruksi yang berisi instruksi-instruksi penyimpanan ke memori. D. Kontrol aliran program atau program flow control. Instruksi ini berfungsi untuk pengontrolan status dan mengoperasikan percabangan ke set instruksi lain.
Tipe-tipe operan. 1. Address merupakan tipe inputan instruksi berupa alamat dari instruksi. 2. Numbers, suatu bentuk data numerik yang umumnya binary integer atau binary fixed point, binary floating point, desimal. 3. Karakter, suatu bentuk data, teks atau string, ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Terus ada logika, suatu bentuk data logika seperti benar atau true, atau salah atau false dalam biner 0 atau true dan 1 false. Di sini saya akan menjelaskan tentang jumlah alamat. F. Jumlah alamat. Salah satu cara tradisional untuk menggambarkan arsitektur prosesor adalah dengan melihat jumlah alamat yang terkandung dalam setiap instruksinya. Jumlah alamat maksimum yang mungkin diperlukan dalam sebuah instruksi. A. 4 alamat, 2 operan, 1 hasil, 1 untuk alamat instruksi berikutnya. B. 3 alamat, 2 operan, 1 hasil. C. 2 alamat, 1 operan merangkap hasil, satunya lagi operan. D. 1 alamat, menggunakan akumulator untuk menyimpan operan dan hasilnya. Contoh penggunaan set instruksi dengan alamat 1, 2, 3 untuk menyelesaikan operasi hitungan. Y sama dengan buka kurung B kurang B tutup kurung dibagi buka kurung C tambah D dikali E tutup kurung. Contoh instruksi 2 dan 3 alamat. Instruksi 3 alamat. Instruksi sub Y, A, B. Komentarnya itu Y sama dengan A kurang B. Untuk instruksi MPY yaitu T, D, E. Komentarnya itu T sama dengan D kali E. Untuk instruksi add yaitu T, C. Komentarnya itu T sama dengan T tambah C. Untuk instruksi div yaitu Y, T. Komentarnya Y sama dengan Y tambah T. Untuk instruksi 2 alamat. Instruksi move yaitu Y, A. Komentarnya Y sama dengan A. Untuk instruksi sub Y, B. Komentarnya itu Y sama dengan Y sama dengan Y kurang B. Untuk instruksi move T, D. Komentarnya itu T sama dengan D. Untuk instruksi MPY T, E. Komentarnya itu T sama dengan T kurang E. Untuk instruksi add yaitu T, C. Komentarnya itu T sama dengan T tambah C. Untuk instruksi div yaitu Y, T. Komentarnya itu Y sama dengan Y tambah T. Baiklah, untuk instruksi alamatnya load D AC sama dengan AD, MPY E sama dengan AC E, sedangkan ADD AC sama dengan AC plus D, store Y sama dengan AC. Untuk load A, AC sama dengan A. Untuk sub B, AC kurang B, div AC kurang Y, store Y sama dengan AC. Untuk format instruksinya, operasi kode biner tak bertanda yang unik untuk menerangkan operasi yang harus dieksekusi. Untuk set instruksi, menyimpan nilai-nilai yang diperlukan prosesor pada waktu mengeksekusi kode operasi kolom operan. Disebut juga dengan address field, dapat berisi data konstanta yang langsung dipakai pada operasi kode operasi. Alamat kode, alamat lokasi di mana data tersebut disimpan. Ada 5 macam organisasi prosesor berdasarkan fungsi instruksi. Prosesor dengan 4 format. Yang pertama operan kiri, yang kedua operan kanan, yang ketiga sel operasi, yang keempat alamat instruksi. Selanjutnya ada operan kiri, ada operan kanan, operan hasil, dan operan 1, operan 2, dan operan 3 sampai seterusnya.
Prosesor dengan format 3 alamat, 1 operan kiri, 2 operan kanan, 3 operan atau hasil operasi. Instruksi dilaksanakan secara berurutan kecuali secara eksplisif dinyatakan atau seperti pada instruksi perancangan. Pada mesin ini diperlukan register khusus untuk menyimpan alamat dari instruksi yang akan dieksekusi. Register ini disebut dengan program counter register atau VC. 3 prosesor 2 alamat, 1 operan kiri, 2 operan kanan. Terdiri kolom opcode, OPD1 dan OPD2. Pada salah satu operan atau pada register khusus. Jika hasil diletakkan pada salah satu operan, misalnya operan kedua, maka harus hati-hati karena nilai operan kedua berubah. Gunakan lokasi sementara untuk mencegahnya. 4. Prosesor dengan format 1 alamat. Hanya memiliki 1 operan. Dia perlu PC, address terurut, perlu register untuk menyimpan operan. 3. Hasil ditempatkan di register tersebut. 5. Prosesor dengan 0 alamat atau stuck mesin. A. Menggunakan stuck. B. Instruksi dengan format ini mengasumsikan operan-operan sudah ada di stuck. Hasil operan akan diletakkan di stuck juga. C. Ekspresi aritmetika yang akan dijalankan di mesin sudah harus ada dalam bentuk atau notasi polis. Contoh mesin 0 alamat ialah kalkulator.